Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman belajar POY. Perkenalkan, nama saya Devi. Saya adalah psikolog dari jurusan Psikologi Industri dan Organisasi. Saya berkarir sebagai psikolog kurang lebih 10 tahun, yang mostly menangani lebih ke urusan industri dan organisasi, yang mostly lebih ke karyawan kayak rekrutmen gitu, assessment, selection, terus ada OD-nya juga segala macam gitu. Nah, sejak pertengahan Maret kemarin saya mengundurkan diri dari kantor. Alasannya adalah karena saya pingin fokus gitu ya untuk mempersiapkan anak saya yang sulung ini. Dia akan masuk ke SD gitu. Kenapa harus dipersiapkan gitu ya? Karena pada saat saya kemarin interview dengan pihak sekolah, itu ternyata tuntutannya luar biasa gitu. Anak SD sekarang tuh beda sama zaman kita dulu gitu tuntutannya. Kayak bobot materi pelajarannya pun lebih heavy daripada zaman kita dulu. Terus kayak misalnya contoh kecilnya aja nih, dari sisi kemampuan berhitung gitu ya, itu tuh anak SD sekarang tuh udah kelas 1 nih udah belajar tambah kurang kali bagi. Sementara dulu seingat saya perkalian pembagian itu zaman saya sekolah SD dulu baru diajarin tuh sekitaran kelas 3 ya, kelas 3 SD-an gitulah gitu. Makanya saya pikir kok kayaknya tuntutannya heboh banget gitu sekarang untuk anak-anak SD sekarang gitu. Saya pikir ya udahlah, ini mungkin memang momentum buat saya untuk merubah prioritas saya gitu. Yang tadinya saya pengen banget ngejar karir, itu mungkin sekarang saatnya saya untuk agak ngerem dulu karir saya. Saya mau prepare anak saya untuk masuk SD gitu. Nah, qadarullah ya, pada saat saya resign sejak pertengahan Maret kemarin, ternyata di sekitar tanggal 16 Maret itu anak saya harus SFH gitu, school from home gitu. Kok saya mikir kok ya pas banget ya gitu. Nah, dan walaupun setiap hari sih pihak sekolah kasih tugas gitu ya ke anak saya, tapi tugas itu alhamdulillah bisa diselesaikan dalam waktu 1 sampai dengan 2 jam gitu. Sisanya ngapain anak saya kan, maksudnya biasanya kan dia aktivitasnya banyak gitu ya di sekolah segala macam, ada ekskul ada apa, terus sisanya ngapain, kayak gabut gitu kan anak saya kan. Saya pikir oke, saya harus isi dengan kegiatan lain nih, aktivitas lain gitu. Kenapa nggak saya kaitkan dengan persiapannya dia untuk masuk SD gitu kan. Oke, kalau gitu berarti mungkin saya bisa mulai dengan, kalau Charles itu sudah belajar sih di sekolah gitu, mungkin saya lebih ke life skillnya yang mau saya asah gitu. Karena memang ternyata di SD itu nanti ada beberapa tugas yang menuntut anak untuk menggunakan life skillnya gitu, yang simple gitu. Misalnya kayak zaman dulu kita SD itu ada tiket kan, yang tiket di rolling tuh berkelompok sih, tapi kan tetap dalam kelompok itu ada kontribusi pribadi anak gitu ya. Dan saya ngerasa
terkait dengan misalkan kayak kita mau pergi nih ke suatu tempat. Ayo bang, coba abang pilih kita mau kemana hari ini, kita mau ngapain aja gitu. Terus nanti makan siangnya mau di mana nih kira-kira enaknya gitu. Abang lagi pengen makan apa ya, kayak gitu-gitu. Atau misalkan kayak ini kan nanti kalau hasil dari dia ngerjain tugas-tugas untuk mengasah life skillnya, itu saya kasih reward gitu. Rewardnya berupa poin, misalnya kayak dia berhasil ngeberesin kamarnya dalam waktu tertentu gitu ya. Tapi sih sebenarnya saya nggak kasih time frame-nya, lebih kayak misalkan abang udah berhasil nyapu ngepel kamar abang, nanti dapat poinnya sekian. Terus udah berhasil misalkan hari ini cuci piring bekas makan dan minum abang sendiri, dapat poinnya berapa. Terus bantuin bunda untuk angkat-angkat jemuran gitu kan ya, ngelipetin baju, poinnya berapa, kayak gitu-gitu. Ajak adik main, poinnya berapa, kayak gitu. Nah dari poin-poin itu nanti saya pingin dia yang merencanakan sendiri gitu. Saya dapat poin sekian, enaknya diapain ya gitu. Misalkan kayak saya pengen tuker deh sama makanan gitu, ya udah dilihat aja. Jadi saya bikin kayak semacam list gitu, list price list mungkin ya dibilangnya. Misalkan untuk, kan dia seneng banget nih makan mie instan. Sebenarnya saya bikin di situ mie instan itu targetnya cukup tinggi sih. Tujuannya adalah ya supaya dia juga nggak sering-sering makan mie instan juga gitu. Jadi misalkan katakanlah saya kasih dia poin paling kecilnya itu 10, paling besarnya itu kalau sekarang lagi bulan puasa gini, saya kasih dia poin 60 untuk yang maksimalnya. Nah itu dia bisa kumpulin untuk poin tertentu. Misalkan dia udah, oh aku mau ini nih nanti bunda, kalau udah banyak aku mau tuker pakai makan mie instan gitu. Oh ya udah, berarti abang harus kumpulin poinnya berapa, kurangnya berapa. Nah dari situ kan dia juga mulai belajar tuh untuk bikin planning ya, planning achievementnya, mau targetnya apa. Terus dia juga belajar berhitung kan dari targetnya itu. Oh ini target aku 500, tapi sekarang poin aku yang terkumpul baru 350, berarti masih kurang berapa lagi, kayak gitu-gitu. Lebih kayak gitu sih untuk masalah life skillnya. Nah terus nah terkait dengan kemampuan untuk merencanakan sesuatu gitu ya. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai nanti pada saat nanti dia dihadapkan pada satu pilihan gitu, dia jadi susah gitu untuk menentukan keinginannya maunya yang mana gitu. Jangan sampai nanti pilihan sesimpel rebus dan goreng aja jadi text time lama banget untuk mutusin gitu kan. Jangan sampai kayak begitu. Gitu. Ada emang kayak gitu ya, ada. Dan saya sudah pernah menjumpai orang yang seperti itu, dan sayang banget sih kalau menurut saya gitu ya. Gitu. Nah terus life skill ini juga manfaatnya tuh sangat banyak ya. Mengajarkan life skill ke anak tuh manfaatnya sangat banyak. Di antaranya anak jadi lebih percaya diri gitu ya. Terus bisa mengembangkan citra dirinya lebih positif, lebih mandiri tentu saja gitu. Karena dia sudah bisa ngerjain tugas-tugas yang ya walaupun simple gitu ya, tapi dia sudah bisa melakukan itu dengan sendiri gitu. Dan added value-nya bisa bantuin kita juga loh di rumah gitu ya. Maksudnya saat kita lagi riweuh sama si ade, atau kayak misalkan bibi lagi pulang kampung, abang bisa bantuin gitu untuk ngerjain tugas-tugas sederhana, sesimpel beresin kamarnya, beresin tempat tidurnya, yang kayak gitu-gitu. Terus juga dia belajar untuk berhati-hati dalam menganalisa dan memecahkan masalah gitu. Jadi misalkan dia pada saat dia menghadapi kendala dalam proses dia menyelesaikan tugasnya, misalnya bunda ini kok pel-pelannya kok basah banget ya gitu, berarti harus diapain gitu, kayak gitu-gitu. Dia harus bisa solving itu sendiri gitu. Nah terus ini juga bisa untuk melatih koordinasi motorik halus dan motorik kasarnya, melatih koordinasi mata, tangan, dan otot-ototnya gitu ya, otot-otot di badannya. Terus juga melatih konsentrasi. Terutama bermanfaat juga untuk ibunya, orang tuanya, emaknya, bapaknya gitu ya.
untuk mengasah kesabaran, ya kan? Nah, jadi kalau pada saat kita lagi ngedampingin anak untuk ngasah life skill ini, coba deh borong stok sabar yang banyak gitu, supaya kita juga nggak yang gemes banget pengen buru-buru ngasih bantuan atau ngasih clue atau langsung nyodorin bantuan gitu, enggak gitu. Jadi biarkan anak melakukannya dengan caranya sendiri. Kalau ternyata itu let's say berbeda dari harapan kita, ya nggak apa-apa gitu, ya biarin aja gitu. Biarkan mereka menyelesaikan dengan caranya sendiri. Kecuali kalau misalkan nanti ternyata berbahaya caranya, itu baru kita kasih tahu cluenya gitu. Sebaiknya kayak gini bang, atau misalkan kayak dia lama banget ngerjainnya, biar aja kita tungguin aja. Tapi nanti setelah selesai kita evaluasi, kita kasih tahu, nih biar cepet kayak gini gitu caranya gitu. Gitu. Nah, pengasahan life skill ini juga akan efektif kalau didampingi oleh orang tua gitu. Makanya peran serta orang tua sih sangat dibutuhkan ya, either ibu atau ayahnya ya, itu memang perlu gitu, karena memang namanya anak-anak kan perlu repetitif ya, segala kegiatan itu harus diulang sehingga nanti jadi satu habit gitu, dan ini yang mau kita bentuk sebetulnya kan, habit ini gitu. Terus orang tua juga diharapkan bisa bersabar supaya proses pembelajaran anak dalam mengembangkan life skillnya bisa lebih efektif. Terus juga kasih contoh yang konkret gitu, misalkan ayo abang pasti harus bersihnya kayak gimana gitu. Mungkin di awal kita bisa kasih contoh dulu, ini harus kayak gini, bersihnya kayak gini gitu. Jadi kayak semacam kasih standar dulu lah di awal buat anak gitu. Jadi dia kebayang, nggak yang ngawang-ngawang banget gitu, harapannya mak gue kayak gimana sih, kok gue udah kayak gini salah lagi gitu sih. Jadi itu aja sharingnya, dan alhamdulillah sejak Maret kemarin sampai dengan per hari ini abang sudah berhasil dua kali menukarkan poin perolehannya. Yang pertama dia tukar dengan mie instan gitu ya, happy banget dia. Buat saya sih bukan soal saya tega banget gitu, anak mau makan mie instan kenapa sih harus segala suruh ngerjain ini itu dan segala macem gitu. Bukan itu tujuannya sebetulnya. Saya lebih kepada pengen ngajarin dia bahwa untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu, kamu harus ada usaha gitu. Nah, usahanya kayak apa, ya udah kayak gini gitu. Untuk sementara kamu harus melakukan usaha seperti ini untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Terus juga saya yakin sih anak kan berproses ya, saat itu berproses gitu, dan sekecil apapun progresnya, kalau anak sudah mulai berproses pasti akan ada progres, dan itu yang layak untuk diberikan reward, yang layak untuk diselebrasi gitu, diberikan selebrasi untuk anak gitu ya. Itu aja sharing dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Sama seperti anak saya yang sedang berproses, saya juga sedang berproses di grup belajar POY ini. Terima kasih Mbak Amel sudah mengajak saya untuk nyemplung ke sini. Benar-benar berfaedah sekali. Sampai ketemu lagi. Dah, assalamualaikum.